Talua dadarnya. Wah, itu juga enak. Oh, jangan basa-basa ya Pak ya. Assalamualaikum Nusanak Sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita akan memperkenalkan sebuah tempat kuliner yang menyajikan aneka ragam masakan Minang, tapi lokasinya di tengah-tengah kebun sayur. Ya, tempat makan ini namanya Ampera Sawah 9, spesialis masakan Kampuang. Nah, rumah makan ini direkomendasikan oleh salah seorang subscriber kita. Dan memang benar-benar kuliner hidden gem, karena lokasinya memang benar-benar tersembunyi dan ngumpet di tengah-tengah kebun sayur yang hijau. Nah, tepatnya di daerah Guguk Putih Sahindu namanya, di Nagari Kotolaweh, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, atau sekitar 6 km dari kota Padang Panjang. Nah, kalau mau ke sini, kita dari arah Padang Panjang melewati Jalan Bukit Tinggi Padang Panjang, kemudian belok kanan di Simpang Gonjong Indah namanya, kemudian masuk ke dalam ke arah areal perkebunan sayur ini. Nah, kita akan menemukan rumah makan ini memang berada di tengah-tengah kebun sayur yang indah ini. Ya, begitu kita sampai di rumah makan ini, kita bertemu dengan Uni Novi namanya, yang langsung mengajak kita ke kebun sayur di samping rumah makan ini. Loh, ngapain ya ke kebun sayur? Nah, ternyata Uni Novi mau memanen terong yang akan dipakai untuk masakan di rumah makan ini. Yuk kita lihat. Jadi sayuran yang dipakai di rumah makan ini memang segar ya, karena memang langsung dipetik. Begitu mau masak paginya dipetiknya. Ini kayak seperti ini. Dipetik langsung dari batang, dari kebunnya tuh. Bisa kalau yang kesini mau sayuran bisa langsung diambilin. Iya, yang mau sayuran habis makan pingin sayuran segar bisa langsung dipetikan juga gitu. Ya. Karena di sini ada ini apa ini ya? Bawang ya? Iya, daun bawang. Daun bawang ya, bawang pre ya. Ada cabai, tomat juga ada. Terong terus kol ya. Ya, kol. Kol juga ada gitu di sekeliling ini. Ada juga brokoli, Bu. Brokoli ada juga? Ya. Wah, mantap. Ya, sayur terong ini akan langsung dimasak di dapurnya. Nah, sebelum kita ke dapurnya, kita tergoda dengan aroma wangi yang berasal dari samping belakang rumah makan ini. Ternyata ada yang lagi membakar daging ayam. Ah, ini lagi bakar ayam bakar ya. Waduh, aromanya sudah langsung nih menyerbu kita. Ini membakar ayamnya ya. View-nya cantik sekali, dikelilingi oleh kebun sayuran ini di sekelilingnya, terus pegunungan gitu, dan udaranya di sini benar-benar sejuk sekali. Nah, ini udah datuk chefnya di sini lagi nih membakar ayam. Wah, bumbunya bumbu khas Minang ya. Ya, bumbu khas Minang. Wah, ini lagi masak talua dadar baredo. Nah, ini terong yang kita ambil tadi ya, digoreng. Ini langsung diambil di kebun tadi, kemudian digoreng. Ya. Oh, itu goreng ikan asin, namanya maco aji kalau di sini ya. Kalau kami di Bukit Tinggi namanya maco pipi ya. Kalau di sini di Padang Panjang ini maco aji. Ini untuk bikin sambal lado buruk-buruk ya, jadi campuran antara ikan asin, sambal ladonya biasanya hijau atau merah? Hijau, Bu. Hijau ya, cabai hijau sama terong, kadang dikasih tahu atau tempe. Ya. Nah, itu sambal buruk-buruk orang Minang. Ya, nanti kita coba ya. Oke, Bu. Ini semua sayurannya diambil di kebun di sini ya? Ya, di kebun pribadi, Bu. Kebun ini pribadi? Kebun sendiri ya. Kebun sendiri. Kugula apa sayang? Cancang? Cancang nih. Oh, ndek cancang kah? Jo rabuang atau jo apa tuh? Rabuang. Nah, ini babat. Nah, ini babatnya. Waduh, ini bagus sekali babatnya yang tipis. Jadi gampang dan empuk untuk dimakan. Nah, itu babat. Iya, itu bagian belipat ya. Wah, itu juga enak. Lebih gurih. Nah, itu yang tipisnya juga ada. Babat paru balipeknya juga ada. Ya.
Nah, karena cuaca mendadak turun hujan, jadi kita putuskan untuk ngobrol sebentar dulu dengan pemilik rumah makan ini sekaligus kebun sayur yang ada di sini. Nah, namanya Uda Henry Z atau lebih akrabnya dipanggil Uda Jack. Nah, Uda Jack ini merupakan petani sekaligus pengusaha muda yang merintis atau membuka lahan ini yang dulunya semak belukar menjadi perkebunan sayur yang indah ini. Kalau yang dibuka dulu sama belukar. Belukar ya? Ya, Berarti belum ada tanaman produktif ya? Belum. Nah, jadi cantik sekarang banyak perkebunan sayur ya. Ya, Bu. Dari awalnya tidak produktif lahannya jadi produktif. Dari awal tidak ada jalan, Ada jalan. sekarang sudah jalan permanen yang bagus. Nah, kita acungin jempol masih muda lah ini. Ya, putra daerah. Ya, begitu kita kembali ke dapur, ternyata ada beberapa hidangan yang belum masak. Jadi kita mesti menunggu dulu ya. Dan kita pun kembali ke depan rumah makan ini, menuju halaman dan melihat benda yang satu ini. Ya, ini namanya padati atau pedati, yang merupakan alat angkut barang pada zaman dahulunya di Minangkabau. Nah, ini pedati ini. Ini pedati model kuno ini ya. Boleh dibilang model legend ini. Jadi yang uniknya di sini, rodanya ini tinggi ya. Diameternya berapa ini, Pak? Nah, beliau ini Pak apa nama Pak? Afdal. Nah, Pak Afdal ini yang memaintain pedati ini ya. Jadi kalau ada misalnya ada tamu, terus dipasangkan kerbaunya ya, Pak ya. Jadi pedati ini bisa jalan. Nah, jadi bukan sebagai aksesoris saja atau pajangan ya. Ya, bagi wisatawan yang kesini, nah ini bisa mencoba naik pedati ini. Nah, itu tempat apa ya pemasangan kerbaunya. Tapi kerbaunya masih di atas. Nah, ini ditarik nanti sama kerbau. Nah, wisatawan bisa nanti jalan-jalan ya di sekeliling sini, melihat keindahan alam di sini. Nah, sambil naik pedati. Kalau lapar ada. Nah, kalau lapar sudah ada tempat kulinernya yang akan kita liput sebentar lagi. Dan ternyata sejarah pedati ini cukup panjang ya, bukan hanya sebagai alat angkut, tetapi pedati ini umurnya sudah lebih dari 100 tahun dan merupakan warisan dari kakeknya Uda Jack yang memiliki rumah makan ini ya. Dan ternyata pedati ini pernah dipakai untuk syuting sinetron yang terkenal dulu di TVRI, judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Nah, pasti ingat dengan tokoh Midun dan Halimah atau yang diperankan oleh Desi Ratnasari dan Sandi Nayawan ya di tahun 80 atau 90-an ya. Nah, pedati ini ikut dalam sinetron itu dan kemudian dipakai juga untuk film Sabai Nan Alui di tahun 90-an. Dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat atau acara-acara tertentu yang ada di Sumatera Barat. Nah, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pedati ini dan bagaimana merawat atau memaintenance-nya, nah bisa langsung ke channelnya Pak Afdal ini ya. Nama channelnya Kusuy Minang. Nah, channelnya namanya Kusuy Minang yang membahas tentang pedati ini ya. Nah, karena sudah tengah hari dan waktunya untuk makan siang, yuk kita kembali ke dalam rumah makan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu menu-menu yang akan disajikan hari ini. Sambal lado burak-burak tadi ya? Ya, sambal burak. Nah, itu tadi terong yang kita ambil di kebun tadi. Nah, itu jadi sambal lado burak-buraknya. Ya. Nah, ini sudah matang semua lauknya. Ini ayam gulai. Gulai ya. Nah, ayam gulai. Jadi kalau menunya ini variatif ya. Iya, Bu. Kadang-kadang beda-beda ya. Beda. Ada bedanya gitu. Nah, ini apa nih cancang? Hati limpo. Oh, hati limpo. Wah, Limpa ya. itu limpa yang panjang, yang agak bulatnya. Hati. Hati, kalio, onde. Wah, seru nih. Itu baru cancang, Bu. Nah, yang mana? Ini cancang daging atau daging cincang ya? Ya. Pakai rebung tambahannya. Ini khas sekali nih. Wah. Nah, itu. Itu perkedel kentang. Onde. Lalu dadarnya. Waduh, ini khas Minang saya. Pakai telur itik, Bu. Pakai telur bebek loh. Talu itiak. Nah, itu.
Wah, kayaknya seru ya menu-menunya. Nah, langsung saja yuk kita coba. Ini kita makan lesehan ya, cara makan orang Minang. Duduk apa sih lo? Menikmati masakan-masakan yang ada di sini. Jangan basa-basa ya Pak ya. Tambuhan sambal ayam ke-7. Oh babe. Oh deh. Limpo. Wah. Aduh limpo, aduh babe. Apa? Gazebo. Oh gazebo. Wah kita coba gazebo ya. Nah itu. Itu sambal ado buruk-buruknya tadi ya. Ada ikan maco aji, terus ada terong, kemudian ada tempe. Ya. Nah, itu. Ya. Gazebonya deh. Oh, langsung lumbar. Lama mana? Onde. Jadi gazebonya nggak alot ya. Benar-benar empuk. Wah, itu keren itu masaknya. Nah itu gazebonya. Gimana kuahnya? Lama. Kuahnya lama. Nah itu gazebonya. Wah. Aduh maco ajinya tadi ya. Nah. Maco aji, taruang. Taruang atau terong, tempenya juga. Sambal ladu buruk-buruk kecil orang. Nah itu palamak makan ya atau penarik hidangannya itu. Nah ini kegemaran saya gulai babe. Nah ini bagian kulitnya ini ya. Onde. Nah ini kita coba ini babatnya sama kuahnya nih. Jangan lupa ya kalau lauk ini, kalau yang namanya gulai atau kalio itu kuahnya itu paling utama dan paling dominan karena disitulah letak bumbunya. Ada cabenya, ada kelapanya, rempah-rempahnya disitulah gitu. Dan kemudian meresap ke daging babatnya ini ya. Nah kita coba dulu. Bagaimana ini rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Onde-mande. Waduh. Babatnya ini benar-benar empuk ya. Jadi jangan khawatir. Dia benar-benar empuk dan mudah digigit. Apalagi kuahnya ini juara. Bumbunya enak. Nah ini juga ada salah satu menunya di sini ya. Kita juga penasaran juga ini. Cancang. Nah ini. Kita coba nih gulai cancang dengan rebungnya gitu. Ini sendoknya. Nah ini. Tuh ada cancang. Nah. Cancang daging. Ini dari daging ya. Ya, bukan dari kambing. Ada rabuang. Ya, dengan rabuang. Wah, kuahnya itu kayaknya selera banget tuh. Nah, itu. Wah, full kuah kali ini. Karena enak kuahnya. Apalagi masakan daging khas ini ya. Cancangnya besar-besar ya. Iya. Dan ada bagian daging, terus bagian lemak. Wah, itu bagian. Nah, gimana? Onde mande. Wow, lama ona. Mantap. Jadi langsung. Kuahnya juga enak ya. Biasanya cancang ini penariknya kuahnya berempah gitu ya. Masakan cancang Minang itu kuahnya berempah gitu. Tapi tidak sekeras masakan kari dari India enggak gitu. Malah enak gitu karena santannya itu cukup gitu. Nah, itu. Pakai rebung. Iya. Oh, kita coba dulu ya. Nah, ini bagian dagingnya sama lemaknya ini. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Onde mande. Nggak nampak mintu lalu. Nggak nampak mintu lalu dolai. Wah ini bumbunya itu pas sekali gitu. Wah, sabana mantap. Nah kita coba ini rebungnya ini sama kuahnya. Pakai nasi. Sabana lama kata orang Pak. Wow. Mesti nambah ini. Nah ini menggoda dari tadi ya. Wangi juga. Dadar baru masak panas-panas. Ini dadar khas Minang sekali ya. Kita lihat itu ada bawangnya, bawang peri di dalamnya itu lebih tebal gitu. Nah itu pasti gurih itu. Nah kita tambah sama sambal ladonya. Lado merahnya. Lado asli Siko ya Jack? Iya, dari kebun. Iya, langsung dari kebun sini nih cabenya. Nah itu dadarnya. Mau makan ini yang membeli cuma lauknya ya. Iya. Kalau saya sayuran enggak ya. Saya sayuran langsung dipetik di kebun. Nah itu. Sambal ladonya dulu. Oh pakai nasi. Onde. Wow, gimana? Lama padahnya. Lama padahnya.
Terasa bawangnya enggak? Tuh. Wah, ini mantap. Coba dadarnya. Sama dadarnya. Lama. Tanda yang melihat. Ya, terasa bawangnya ya. Campuran. Nah, itu. Tapi ini spesialnya bukan telur ayam, tapi telur bebek. Telur bebek itu lebih enak kalau dibikin Ada dadar. kentang ya, ada kentang dalamnya enggak? Bukan itu telur bebek, terus mungkin ada sedikit tepung gitu. Nah, ya. Nah, ini sayurannya juga asli dari kebun ini di sekitar rumah makan ini. Nah, jadi diambil aja tuh kolnya yang di depan-depan itu setiap paginya sebelum dimasak. Nah, diambil dari kebun, kemudian dimasak. Bayangkan freshnya ini makanan ini. Ya. Nah, itu. Waduh, kita coba ya sayurannya. Nah, gulai loba, bismillah. Wah, benar-benar beda ya. Sayuran yang tidak fresh dengan yang fresh. Crunchy-nya itu beda. Terus manisnya juga beda. Ini terasa sekali nih sayurannya manis. Terus crunchy gitu ya. Kalau ini tidak fresh kan dia lembek aja. Ini masih ada teksturnya karena dia segar. Ngonde. Nah, ini telur dadarnya. Wah, tebal ya. Ngonde. Ini ada bawangnya. Bawang prei-nya juga ya. Tuh dari sini. Itu kebunnya di depan tuh. Nah, itu bawang prei aja di samping itu. Nah, itu. Itu bawang prei ya kan? Iya. Nah, bawang prei. Nah, ini Semua fresh. jadi benar-benar fresh gitu. Nah, itu. Kita coba ya dadarnya ini. Bismillah. Wah, ini benar-benar enak dadarnya. Nah, yang paling menyenangkan di sini paketnya lengkap ya. Kalau kita mau cuci mata, pemandangannya memang rancak banget. Nah, kalau mau makan enak, sambalnya atau lauk-lauk yang disajikan di sini juga lama banget. Jadi klop ya. Wah, mantap. Ya, selain rasa masakannya yang lama rasanya, suasana makan di sini juga menyenangkan ya. Kita bisa makan dengan santai dan rileks, serta kita bisa berbincang-bincang dengan penduduk lokal yang kebanyakan merupakan petani sayur dan suasananya mirip benar di kampung bana. Nah, untuk harga serta Google Maps-nya serta alamat lengkapnya silahkan lihat di kolom deskripsi. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari Rumah Makan Ampera Sawah 9 yang terletak di daerah Guguk Putih Sahindu di Nagari Kotolaweh, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.